Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aprilianti, NIM 1802526110028, Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang, jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra. Di sini saya mengambil KD 3.2, yaitu memahami tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan pada kelas 8, dan saya menggunakan unsur pendukung tari pada tari Gambyong Pare Anom. Sebelum membahas mengenai tari Gambyong Pare Anom, saya akan membahas mengenai tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti pada daerah pegunungan dan juga pesisir pantai. Hal inilah yang membedakan bentuk dan dinamika dari tariannya. Selain itu, pada tari tradisional masih terikat oleh aturan atau adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Jadi, dapat ditekankan bahwa tari tradisional merupakan tarian yang masih terikat oleh aturan atau pakem yang menjadi ciri khas dari tarian tersebut. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tari Gambyong Pare Anom. Tari Gambyong Pare Anom merupakan salah satu tarian yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah Surakarta. Pada tari Gambyong Pare Anom mempunyai gerakan dasar, yaitu gerak kepala dan tangan yang kenes dan juga luwes. Dengan ciri khas gerak kepala dan tangan yang kenes dan luwes, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari merupakan unsur-unsur yang mendukung dalam sebuah pertunjukan tari, di mana pementasan tari tersebut dapat lebih menarik dan juga mempesona jika dilihat oleh penonton atau masyarakat lain. Dan jika dalam pertunjukan tari tidak terdapat unsur pendukung tari, maka suatu pertunjukan tari tersebut akan tidak menarik dan membosankan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai properti pada tari Gambyong Pare Anom. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan dalam suatu gerakan. Properti yang digunakan dalam tari Gambyong Pare Anom merupakan sampur. Sampur sendiri merupakan salah satu perlengkapan tari yang digunakan oleh seorang penari. Sampur sendiri memiliki ukuran yang panjang dan juga mempunyai warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hijau, merah, kuning, dan lain sebagainya. Selanjutnya merupakan tata rias tari Gambyong Pare Anom. Tata rias secara umum dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata rias memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyempurnakan penampilan wajah. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter dari penari. Selanjutnya yaitu memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung dan memberi nilai tambah pada keindahan dari suatu karya tari. Dalam tata rias tari pada tari Gambyong Pare Anom tidaklah tebal, melainkan rias cantik yang natural, di mana dalam rias cantik dan natural tersebut menunjukkan kesan yang anggun dan luwes atau lemah lembut. Dan dapat kita lihat yaitu contoh dari tata rias tari Gambyong Pare Anom yang tidak terlihat tebal dan memiliki kesan yang anggun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tata busana pada tari Gambyong Pare Anom. Tata busana tari merupakan seni menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Keberadaan kostum dalam seni pertunjukan bersifat mutlak, karena pada dasarnya suatu tarian dapat terungkap dengan sempurna jika seluruh unsur pendukung hadir di dalamnya. Berikut merupakan tata busana pada tari Gambyong Pare Anom. Antara lain, yang pertama ada selendang atau sampur.
biasa dipakai yaitu berwarna emas atau hijau, di mana warna emas menandakan kekayaan dan hijau menandakan kesuburan. Yang kedua ada kemben, yang ketiga ada gelungan, yang keempat ada gelang, yang kelima ada kalung, yang keenam ada anting-anting, yang ketujuh ada stagen, yang kedelapan ada bunga melati. Selain itu, terdapat tambahan pada tata busana pada tari Gambyong Pare Anom. Yang pertama itu ada jari atau sewek, yang kedua itu ada cunduk mentul, dan juga ada bros. Berikut merupakan tata busana dalam tari Gambyong Pare Anom, dan seiring dengan berjalannya waktu, tata busana pada tari Gambyong Pare Anom tersebut dapat dikreasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan pada gambar tersebut merupakan gambaran dari tata busana pada tari Gambyong Pare Anom. Terdapat sampur, jarik, dan juga alat aksesoris lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur pendukung tari yaitu iringan tari, di mana musik atau iringan berfungsi sebagai pengiring atau sebagai pemberi suasana tari yang ditampilkan. Terdapat dua jenis iringan, di antaranya yang pertama ada musik internal, yaitu musik yang ditimbulkan dari penarinya sendiri. Contoh, bersiul, tepuk tangan, bernyanyi, dan hentakan dari kaki penari. Yang kedua ada musik eksternal, di mana musik yang ditimbulkan dari alat instrumen yang dilakukan orang lain. Sebagai contoh, instrumen gamelan, orkestra musik, dan juga nyanyian. Pada tari Gambyong Pare Anom biasanya diiringi dengan tembang Jawa dan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Gambyong Pare Anom antara lain kenong, kendang, gambang, dan juga gong. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tata panggung pada seni pertunjukan. Tata pentas atau tata panggung merupakan penataan pentas untuk mendukung pagelaran tari. Pentas mempunyai dua jenis yaitu panggung terbuka dan juga panggung tertutup. Panggung tertutup disebut juga dengan proscenium, yaitu penari hanya dapat dilihat melalui satu arah pandang saja. Yang kedua ada panggung terbuka, di mana merupakan panggung yang berada di tempat terbuka dan tidak beratap. Contoh halaman pura, pendopo, lapangan, dan juga lainnya. Dalam penyajian atau pertunjukan tari Gambyong Pare Anom dapat disajikan atau dipertontonkan di panggung terbuka ataupun tertutup, karena tari ini dapat dipagelarkan di tempat terbuka, seperti di halaman candi ataupun di lapangan. Berikut merupakan contoh dari panggung terbuka. Yang pertama itu merupakan pertunjukan tari Gambyong Pare Anom di halaman candi, dan yang kedua merupakan pertunjukan tari Gambyong Pare Anom di panggung terbuka. Selanjutnya merupakan contoh dari panggung tertutup, di mana pertunjukan tari Gambyong Pare Anom dilakukan di dalam ruangan. Dapat kita lihat bahwa pada gambar 1 dan 2 itu sama-sama dilakukan di dalam ruangan, bisa dilakukan di dalam keraton dan juga panggung di dalam gedung. Dan demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.